Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dan senantiasa saya cintai semata-mata karena Allah semata. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya yang mensifati dirinya dengan sifat Al-Wahhab dan Ar-Razzaq hanyalah Allah. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki kepada makhluknya, Al-Wahhab maha pemberi kepada setiap dari makhluknya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi yang benar bersyukurlah, baru kita akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Di dalam kita bersyukur kepada Allah, biasanya banyak orang yang tidak mengerti tentang hakikat yang perlu dihadirkan di dalam mereka bersyukur. Padahal dalam kita bersyukur kepada Allah ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. Kalau ana dan antum bersyukur kepada Allah, perhatikan 3 perkara yang senantiasa diperhatikan ahlul ilmi ketika mereka bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah bahwasanya bersyukur kepada Allah yang paling penting adalah menambah ketaatan kita di jalan Allah. Banyak dari kita yang memaknai setiap dia mendapatkan kenikmatan itu bersyukurnya dengan mengadakan tasyakuran. Ada yang beli mobil, beli rumah, kita sering komentar kapan tasyakurannya. Padahal hakikat ketika kita bersyukur bukan terletak kepada tasyakuran. Tasyakuran boleh, silakan dilakukan. Tetapi yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah, bagaimana kita menambah ketaatan kita di jalan Allah. Karena para salafus salih berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi baliyah, musibah. Siapapun yang ditambahkan sehatnya, ditambahkan rumahnya, ditambahkan rezekinya, rekeningnya, tapi dia tidak bertambah ketaatan dia di jalan Allah, hati-hati, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam kita bersyukur adalah bagaimana kita memperhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak akan pernah diterima syukurnya manusia kepada Allah sampai manusia itu berterima kasih kepada ibu dan bapaknya sebelum dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air susunya ibu dibalas, keringatnya bapak yang pernah menetes ketika dulu merawat kita dan ketika mendidik kita harus dibalas. Karena Allah tidak akan pernah membuka pintu langit sampai seorang manusia ketika mengikrarkan diri bahwasanya dia bersyukur, orang tuanya itu ridho kepada sang anak atas usahanya membahagiakan mereka ketika mereka di masa tua dan di masa renta. Barang siapa yang menepuk dada, dia bersyukur kepada Allah, tapi orang tuanya menetes air mata, terkuras dalam kesedihan, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah disebut sebagai orang yang bersyukur dengan benar. Allah tutup pintu langit, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima syukurmu sebagai seorang hamba sampai kamu bersyukur kepada orang tuamu terlebih dahulu atas segala air susu dan keringat yang pernah menetes dalam kehidupan kita di waktu kecil sampai kita dewasa. Yang ketiga yang harus diperhatikan di dalam kita bersyukur, yaitu adalah bagaimana kita harus bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah, dalam satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Ingat-ingat Bapak, siapa orang yang pernah menitipkan kebaikan kepada kita dulu di waktu kita lemah, di waktu kita membutuhkan pertolongan, maka balaslah kebaikan-kebaikan mereka. Karena sesungguhnya kalau mereka yang pernah berbuat baik kepada kita tidak mampu kita balas, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima syukur kita sampai orang yang berbuat baik kepada kita betul-betul merasa lega bahwasanya kita telah membalas kebaikan mereka yang dulu diberikan kepada kita. Membalas kebaikan itu tidak selalu harta. Kalau memang hartamu tidak banyak untuk membalas kebaikan orang yang pernah memberikan kebaikan,
panjangkan tanganmu, panjangkan lidahmu, doakan mereka. Karena sesungguhnya membalas kebaikan orang itu tidak selalu dengan uang. Dan kita harus ingat, jadikanlah diri kita ini sebagaimana sungai di dalam manfaat. Kalau kita bicara sungai Pak, maka sesungguhnya Masya Allah sungai itu gampang diambil manfaatnya. Dimana kalau kita pengen ngambil air tinggal ngambil, kalau pengen renang tinggal renang, kalau pengen kencing tinggal kencing. Tidak protes itu sungai. Ketika kita buang air besar, tinggal ngambil karbon, kita ngambil box, kemudian kita nutupin, sudah selesai. Jadikanlah diri kita di dalam memberikan manfaat kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, itu kayak sungai, gampang diambil manfaatnya. Jangan kayak sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Dimana kalau kita renang tidak bisa 2 kali 1 meter diameternya. Kemudian kalau kita mau mengambil airnya susah, harus pakai timba. Kalau kemudian kita pakai pompa, harus pakai listrik, susah diambil manfaatnya. Orang mukmin itu bukan sebagaimana sumur di dalam memberikan manfaat. Orang mukmin itu sebagaimana sungai di dalam memberikan manfaat, terutama kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Inilah 3 perkara yang sering dilupakan oleh manusia ketika mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah, karena perahu untuk menyeberangi kehidupan itu syukur dan sabar. Dan syukur kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita menyempurnakan dengan 3 perkara. 1, bertambahnya ketaatan. 2, leganya hati orang tua kita ketika kita membalas kebaikan mereka. Dan yang ketiga, senangnya orang yang pernah menitipkan kebaikan kepada kita ketika mereka merasa lega. Antum dan saya membalas kebaikan mereka walaupun hanya dengan untayan doa. Inilah perkara yang sering dilalaikan di dalam kita bersyukur. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita perhatikan bahwasanya diri kita ini adalah pelakon. Kita mempunyai panggung, dan panggung itu yang Allah berikan kepada kita adalah panggung kehidupan. Kita ini para pelakon-pelakon yang bertebaran di atas panggung kehidupan. Kalau sepakat bahwasanya kita ini adalah pelakon, tokoh di dalam sebuah panggung yang bernama panggung kehidupan, berarti kita harus paham sifat kehidupan dan warna kehidupan itu semacam apa. Alangkah naifnya diri kita kalau kita menjadi pelakon kehidupan tapi ternyata kita tidak paham sifat kehidupan kayak apa. Karena bisa jadi kita akan mengalami beban pikiran yang sangat berat ketika kita tidak paham bagaimana sifat kehidupan, lalu tiba-tiba episode kehidupan itu tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Oleh karenanya orang yang beriman ketika mereka menyadari Allah memberikan panggung kehidupan dan dia menjadi pelakonnya, untuk menuntaskan tugasnya di dalam panggung kehidupan, dia harus paham kehidupan itu sifatnya semacam apa, supaya kita tidak menjadi kaget apabila tiba-tiba episode kehidupan kita berganti dengan episode yang tidak pernah kita bayangkan. Hidupmu itu bukan milikmu, hidupku juga bukan milik saya, tetapi hidupnya antum dan hidupnya ana adalah miliknya Allah. Ketika kita telah sepakat mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berarti antum harus paham Allah itu menjalankan sifat-sifat kehidupan yang tidak sebagaimana kita bayangkan. Inilah yang menjadikan para ulama terdahulu lalu menjelaskan warna kehidupan itu semacam apa. Mari kita bahas sebentar untuk kemudian membicarakan tentang hal supaya kita tidak menjadi orang yang kaget apabila kita mendapati episode kehidupan tidak bagaimana yang kita harapkan. Para ulama terdahulu kemudian mengatakan samaniyatun tajri alal mar'i daiman fala budda lil mar'i ayyulaqiya samaniyah. Para ulama kemudian mengatakan sesungguhnya sifat kehidupan itu ada 8. Siapapun mereka yang menjalani kehidupan pasti akan menemukan 8 warna dan 8 sifat ketika dia berjalan dalam panggung kehidupannya. Ana, antum, dimanapun antum berada, pintar, bodoh, kaya, miskin, sama. Mereka akan mendapatkan 8 warna ini menyapa di dalam hidupnya dan di dalam hatinya. Karena sesungguhnya hidup ini diberikan 8 sifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama dan sifat yang kedua dari kehidupan itu apa? Sururun wa husnun. Sifat yang pertama di dalam kehidupan itu ada masa bahagia, ada masa sedih. Makanya kalau kita perhatikan, kita perhatikan hidup kita, Allah itu memberikan kepada kita episode-episode yang menggembirakan. Antum diciptakan oleh Allah dengan wajah yang mampu tersenyum.
Wajah kita itu kan bukan wajah triplek yang kaku, tapi Allah jadikan wajah kita ini elastis, mampu tersenyum, mampu tertawa. Kenapa sih Allah jadikan wajah kita mampu tersenyum, padahal tangan kita tidak bisa tersenyum, kaki kita tidak bisa tersenyum? Karena Allah tahu dengan alimnya bahwasanya manusia itu akan menemukan kebahagiaan, dan di dalam bahagia ada senyuman dan keceriaan. Itulah hidup. Bahwasanya hidup itu pasti akan merasakan kebahagiaan. Tapi jangan berhenti di sini. Sesungguhnya sifat yang pertama dibayang-bayangi dengan sifat yang kedua, husnun, yaitu adalah kesedihan. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya kalau kita menjadi orang itu akan bahagia terus. Itu sinetron, itu film, Pak, yang diatur oleh sang sutradara supaya tidak akan ada tangisan. Itu sutradara kalau ngatur film. Tetapi dalam kehidupan kita ada sifat yang kedua, husnun, sedih. Makanya Allah itu menyelipkan air bukan hanya di dalam bumi, dan menyelipkan air bukan hanya di atas awan yang berubah menjadi hujan, tapi Allah juga menyelipkan air di belakang mata kita. Kenapa? Satu waktu kita akan mengalami kesedihan dan kita akan menangis. Tolong ya, jangan bilang kalau ada orang yang nangis itu cengeng. Apalagi kalau seorang suami melihat istrinya nangis, alah dikit-dikit nangis. Rahmat itu. Karena apa? Karena pasti kita akan menemukan kesedihan di dalam hidup. Dan jangan pernah kita menganggap kalau kita beriman tidak ada kamus kesedihan dalam hidup. Kata siapa? Semakin antum beriman, semakin besar ujian yang Allah timpakan kepada antum, dan semakin banyak menguras kesedihan antum. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau saja mempunyai amul huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Berarti Nabi pernah melewati kesedihan di dalam hidupnya. Karena orang yang beriman justru kamus dalam kehidupannya banyak ujian yang terkadang sedih. Cuma mereka pasrah kepada ketetapan Allah. Makanya perhatikan ucapan Rasulullah ketika akan meninggal dunia, ketika beliau tidur lemah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, masuk itu anak putrinya yang beliau cintai, yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah tidak tega melihat Rasulullah di atas pangkuan Aisyah yang begitu lemah, nangis, tumpah air matanya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada Fatimah radhiyallahu anha supaya Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak tega melihat tetes air mata anak yang beliau cintai, yaitu adalah Fatimah. Maka kemudian Fatimah mendekatkan kupingnya ke lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru setelah bisikan yang pertama, Fatimah tambah menangis. Rasulullah kemudian berbisik yang kedua. Ketika melihat Fatimah tambah menangis, Rasulullah kemudian membisikkan kembali yang kedua. Baru yang kedua menjadikan Fatimah tersenyum di antara isak tangisnya. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ibunda Aisyah itu tidak tahan untuk tidak bertanya. Kemudian tanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa yang dibisikkan Nabi yang pertama yang membuatmu semakin menangis, dan apa yang dibisikkan yang kedua? Rasulullah itu mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, yang membuatku menangis adalah ketika Nabi berkata, la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Beliau berkata kepada diriku, kata Fatimah, la karba, tidak ada kesulitan lagi wahai Fatimah, ala abiki, atas ayahmu ini, ba'da hadzal yaum, setelah hari ini. Perkataan itu memberikan faedah kepada kita. Masya Allah, berarti Nabi besok sudah tidak ada lagi di dunia. Kenapa? Hari ini tok, selesai. Tapi juga memberikan faedah kepada kita, kehidupan Nabi itu penuh dengan karbun itu apa? Masyaqqah, berat, sedih. Karena apa? Itulah yang dilewati oleh Rasulullah di dalam hidupnya ketika beliau mempunyai tugas dakwah yang begitu beratnya. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Tidak ada kesulitan lagi untuk ayahmu wahai Fatimah setelah hari ini. Jadi itulah yang kemudian menjadikan Fatimah nangis. Kenapa? Karena kemudian Fatimah tahu berarti usia Rasulullah tinggal hari itu, besok tidak ada lagi. Apa yang dibisikkan yang kedua yang menjadikan Rasulullah, yang menjadikan Fatimah itu tertawa, senyum, yaitu adalah ketika Fatimah kemudian berkata, ketika Rasulullah berkata, innaki min ahli aqrabu minni lahuqan. Sesungguhnya kamu wahai Fatimah adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku ke dalam surga.
Dan terbukti siapa keluarganya Rasulullah yang pertama kali menyusul Rasulullah, yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Kalau kita mengambil di situ kita paham, oh berarti kehidupan itu ada kesedihan. Makanya terkadang kita mempunyai kesedihan itu wajar. Tidak ada manusia sekuat apapun iman yang dia miliki pasti punya kesedihan. Sebagaimana kesedihan Nuh ketika memperhatikan anaknya menolak untuk menaiki kapal. Sebagaimana kesedihan Lut ketika memikirkan istrinya yang tidak beriman, sebagaimana yang dia sampaikan, itulah kesedihan. Karena memang dunia itu menjadi tempat ujian dan tempat kesedihan. Makanya kendaraan itu salah satunya dalam kehidupan dunia itu sabar. Sifat yang ketiga dan sifat yang keempat dalam kehidupan itu apa? Istima'un wa furqatun. Kalau kita mengalami kehidupan itu ada istima, ada pertemuan. Ijtima itu pertemuan. Kita bertemu dengan ibu kita yang melahirkan kita, bertemu dengan dokter, bertemu dengan bapak, teman-teman SD, teman-teman SMP, itu istima. Kita pasti bertemu. Dan kita kemudian kalau bertemu itu pasti senang. Makanya orang itu rela untuk kemudian mudik walaupun sampai macet puluhan jam. Kenapa? Karena dalam pertemuan itu ada kesenangan. Orang itu sering ngeluh kalau macet, Masya Allah 8 jam Ustaz di tol. Tapi tahun berikutnya ya diulang lagi. Kenapa? Ya memang seneng kok. Pertemuan itu menyenangkan. Ya. Walaupun kita sering bertanya di sini sudah berapa lama Pak di sini? 40 tahun, Ustaz, 30 tahun. Saya tanya sering pulang. Pulang. Kenapa? Di situ kita bertemu. Itulah sifat kehidupan. Kita senang untuk bertemu. Ya. Tetapi sifat pertemuan itu tidak selamanya ada. Ada sifat yang keempat, furqatun, ada perpisahan. Makanya Masya Allah, sehebat apapun antum mencintai orang yang antum pilih hatinya, maka sehebat apapun pula kita mencintainya, maka kita pasti akan berpisah. Kenapa? Kesempatan dalam hidup itu cuma 2. Kalau tidak kamu meninggalkan, kamu akan ditinggalkan. Itu saja. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, ahbib habibaka haunamma fa innaka mufarikum bihi. Kalau kamu senang sama seseorang itu yang wajar. Fa innaka mufarikum bihi, karena kamu pasti akan berpisah darinya. Sehebat apapun cinta para sahabat kepada Rasul, mereka pun akan berpisah dengan Rasulullah pula. Padahal kita sepakat loh Pak, Rasulullah itu bukan hanya dinikmati akhlaknya oleh para sahabat, tetapi Nabi pun dinikmati fisiknya oleh para sahabat. Kenapa? Berkumpul sama Nabi itu menyenangkan betul. Menyenangkan betul. Kalau kita tidak percaya, kita bertanya kepada pohon kurma yang dijadikan sandaran oleh Nabi ketika Nabi itu khutbah di Masjid Nabawi pertama kali baru dibangun. Sampai ketika para sahabat memiliki rezeki, mereka bangun itu tembok. Rasul tidak lagi bersandar kepada pohon kurma yang biasanya beliau sandarin ketika beliau khutbah. Pohon kurma nangis, nangis. Sampai Syekh Utsaimin itu menerangkan mukjizatnya Nabi itu lebih hebat dari semua nabi, karena sampai pohon kurma aja nangis, sampai daging yang beracun pun ngomong sama Rasul. Kalau Nabi Sulaiman itu kan hewan yang ngomong sama Nabi Sulaiman. Kalau Nabi sampai daging beracun yang ditaruh oleh Zainab bintul Haris ketika meracuni Nabi, itu pun bisa ngomong kepada Rasul, karena luar biasanya mukjizat Nabi. Para sahabat itu betul-betul mencintai Rasulullah, makanya kemudian mereka betul-betul berada di dalam musibah yang besar, berada dalam kesedihan yang luar biasa. Sebagaimana dinukil dari perkataan para sahabat, tidak ada mendung paling gelap menggelayuti Madinah kecuali mendung itu kami dapatkan ketika kami mendengar kabar Rasulullah itu meninggal dunia. Makanya kemudian kesedihan mereka apa? Terhentinya wahyu dari langit setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal pada hari apa? Senin. Justru ketika Rasulullah SAW membaik, dari hari Sabtu beliau sakit, hari Ahad beliau sakit, dilanjutkan pada hari Senin. Senin subuh beliau itu membaik Pak, keluar sholat subuh, di mana para sahabat saat itu betul-betul gembira mendapati Nabi setelah beberapa hari tidak bertemu Nabi. Hampir-hampir mereka itu membatalkan sholat kok dalam sholat subuh. Ketika melihat pintunya Aisyah radhiyallahu anha terbuka dan mereka melihat Nabi keluar, para sahabat itu hampir membatalkan sholat. Nabi memberikan isyarat, jangan. Abu Bakar yang saat itu menjadi imam penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mundur.
karena mempersilahkan Nabi untuk menjadi imam kembali, mengimami beliau dan mengimami para sahabat. Nabi menahan dari belakang. Lalu kemudian akhirnya selepas sholat semuanya senang ketemu Nabi dan tidak ada yang menduga hari itu mereka akan berpisah dengan Rasul. Makanya Abu Bakar kemana saat itu? Abu Bakar itu minta izin kepada Nabi untuk pergi ke istrinya yang keempat di pinggir kota Madinah karena beberapa hari ditinggalkan oleh beliau. Itulah jawaban kalau kita bertanya, kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang terakhir mendapati kewafatan Rasulullah? Karena saat itu Abu Bakar merasa Nabi itu membaik, beliau minta izin sebentar menunaikan kewajibannya kepada istrinya yang keempat. Tapi siapa yang menduga? Kemudian menjelang duha Rasulullah semakin memburuk dan semakin memburuk keadaan beliau di atas pangkuan Aisyah. Dan kita harus tahu sakaratul maut yang berlaku kepada Nabi merupakan sakaratul maut yang paling berat yang pernah dirasakan oleh manusia. Makanya Nabi sampai meminta semangkok air, dimasukkan tangannya beliau ke dalam mangkok air tersebut, diusapkan wajahnya sembari beliau mengucapkan Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Rasulullah meninggal dunia. Kenapa Nabi dijadikan sakaratul mautnya itu 2 kali sakaratul mautnya kita? Imam Qurtubi mengatakan puncak kesabaran manusia itu diberikan hanya kepada Rasulullah, supaya puncak kenikmatan dirasakan Nabi ketika di surga. Itulah sifat pertemuan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sifat yang kelima dan sifat yang keenam, sehatun wa sukmun, sehat dan sakit. Jadi kadang-kadang kita mengalami masa-masa yang sehat, menikmati bebek betutu, ya, menikmati minuman, dengan kemudian kita mampu lari, mampu kemudian bergerak dengan gampang. Tapi kadang-kadang kita diberikan oleh Allah sukmun, sakit. Sakit itu merupakan fitrah manusia dan menjadi pahala bagi orang yang sabar dan menjadi dosa bagi orang yang mencela takdir Allah. Tapi itulah fitrah kehidupan. Sesehat apapun antum pasti akan merasakan sakit. Antum rajin olahraga, menjaga pola makan, tetap tidak akan pernah mampu kita badannya sebagaimana Superman yang tidak pernah sakit. Tidak ada itu dalam kehidupan. Kita pasti merasakan sakit. Kenapa? Itulah fitrah kehidupan. Tapi menjadi kebaikan bagi orang yang bersabar dan menjadi dosa bagi orang yang mencela takdir Allah. Sifat yang ketujuh dan kedelapan dalam kehidupan itu apa? Ketujuh dan kedelapan, kehidupan itu memiliki sifat, yaitu adanya masa-masa usrun, susah, yusrun, gampang. Kadang-kadang kita melewati masa-masa yang gampang. Pingin beli motor, dapat motor. Pingin kemudian beli sesuatu, mudah didapatkan. Tapi terkadang kita melewati masa-masa yang sulit. Mendapatkan keturunan, sulit. Mendapatkan suami, susah. Mendapatkan istri, apalagi lebih susah. Kenapa itu ada? Ya itulah sifat kehidupan. Ada yang namanya masa-masa yang gampang dan ada masa-masa yang sulit. Inilah 8 sifat kehidupan yang pasti kita akan temukan. Kenapa? Kita pelakon dalam panggung kehidupan yang kita lewati. Siapapun bapak rajin ataupun tidak rajin di dalam beribadah, pasti kita akan menemukan 8 sifat ini dalam kehidupan. Karena fitrah itulah yang Allah gulirkan dalam setiap kehidupan. Kita tidak bisa memilih apa yang kita mau. Kita memilihnya senang, kita memilih bertemu, kita memilih sehat, kita memilih gampang. Hidup itu tidak sebagaimana remote TV. Ketika kamu memilih program televisi, senang kamu pertahankan, nggak senang kamu pindah. Bukan. Tapi hidup adalah ketetapan takdir yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena kita harus paham, dunia itu terkadang tidak bertiup sebagaimana apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah paham bahwasanya 8 sifat ini merupakan sifat kehidupan, ayo kita tidak membahas semuanya. Kalau kita membahas semuanya panjang betul. Kita akan membahas 2 saja dari sifat kehidupan yang tadi diterangkan oleh ahlul ilmi, yaitu adalah istima'un wa furqatun. Kita akan membicarakan apa itu sifat kehidupan ketika kita akan menguraikan dan menjelaskan detail bagaimana sih sifat pertemuan dan bagaimana sifat perpisahan. Karena kita ingin tahu bagaimana ilmunya ketika bertemu dan bagaimana ilmunya ketika berpisah. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Alangkah mubadirnya hidup kita yang singkat ketika tidak memiliki ilmu
sampai kita tidak ngerti bagaimana ilmunya ketika antum bertemu, dan kita tidak ngerti ilmunya ketika kita berpisah. Contoh nih, kita berpisah dengan orang yang kita cintai, tidak ngerti ilmunya ketika memandikan. Kita memandikan dengan kasar, sampai kemudian kita merasa, oh ini sudah mati, tidak akan ngerasain sakit. Kata siapa? Ilmunya berbeda. Kalau memandikan jenazah itu harus lembut. Rasulullah bersabda, inna kasra admil mayyiti ka kasri admil hayyi. Mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama persis mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Makanya memandikan jenazah itu harus lembut. Coba kalau kita nggak ngerti ilmunya harus lembut ketika memandikan jenazah, mungkin kita akan kasar. Selang dimasukkan ke bagian belakang, tarik kakinya. Ketika kita merasa toh ruhnya sudah pindah, kok ini paling jasadnya nanti membusuk. Jasad itu tetap merasakan sakit, ruhnya tetap merasakan sakit walaupun dia telah meninggal dunia. Kenapa? Nabi yang menjelaskan kepada kita ilmunya, mematahkan tulang orang yang mati itu sebagaimana mematahkan tulang yang ia rasakan ketika hidup. Loh, kalau memandikan jenazah aja harus ada ilmunya. Sama, memaknai kehidupan yang lebih luas ketika kita bertemu, dan memaknai ketika kita berpisah pun harus dengan ilmu. Kalau enggak, akhirnya apa? Kita salah di dalam bertemu dan kita batil di dalam kita berpisah. Berapa banyak orang Pak ketika berpisah karena nggak ngerti ilmunya jatuh dalam dosa besar. Apa itu? Niyahah, meratapi dia. Dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah ketika orang yang dia cinta dan dia puja meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, dia berkata, ya Allah, saya masih membutuhkan ibu, kenapa engkau panggil dia? Niyahah itu termasuk dosa besar. Orang-orang yang niyahah kelak pada waktu ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, mereka itu akan berpakaian dengan pakaian yang mengeluarkan kudis, mengeluarkan bau. Saking Allah benci kepada orang yang meratapi si mayit, karena Allah itu paling benci orang yang diberikan takdir kemudian tidak beriman kepada takdir yang Allah tetapkan. Kenapa niyahah bisa terjadi? Karena dia tidak paham ilmunya. Ketika berpisah akhirnya terperosok di dalam dosa. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengetahui ilmu. Bagaimana kemudian hakikat pertemuan supaya kita mendapatkan pertemuan yang paling indah, bertemu di dunia, bersua di akhirat. Mari kita kemudian mengkaji setiap ayat per ayat ketika Allah itu menyampaikan kepada kita bagaimana sifat pertemuan dan bagaimana sifat perpisahan, di mana kita pasti akan mendapati sifat itu kita temukan di dalam kehidupan kita. Maka pastikan dulu bahwasanya sifat pertemuan dan perpisahan itu telah dijawab tuntas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan tidak ada sifat di dalam pertemuan dan perpisahan kecuali itu 4 perkara. Nah, ini yang kita bahas. Sebelum nanti kita membahas yang terakhir, itu yang paling puncak. Sifat pertemuan yang pertama yang kita harus pahami, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang mereka ketemu di dunia, tetapi mereka tidak pernah bertemu lagi dalam kehidupan di akhirat. Jadi pertemuan bagi mereka itu pertemuan yang singkat, tak di dunia, singkat, tapi demi Allah mereka tidak akan pernah bertemu kembali ketika mereka telah meninggal dunia. Walaupun itu antara ayah dengan anak, walaupun itu ibu dengan keturunannya. Siapa orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah dengan sifat yang pertama? Sifat yang pertama ini mengiris hati, Pak. Karena sesungguhnya pertemuan ketika di dunia itu pertemuan yang singkat betul. Dikurangi dengan waktu ketika kita keluar meninggalkan keluarga yang kita cintai. Dikurangi dengan kita berkumpul dengan teman-teman meninggalkan keluarga yang kita sayangi. Tapi ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah sifat yang pertama, ketemu dalam kehidupan di dunia, tapi tidak pernah ketemu dalam kehidupan mereka di akhirat. Allah terangkan ini di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Ketika Allah kemudian berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Orang-orang kafir mujrim yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini berandai-andai kelak pada waktu di akhirat untuk menggadaikan diri mereka supaya kemudian mereka itu digantikan dengan keluarga mereka, anak mereka, keluarga besar mereka, dan orang-orang yang melindungi mereka ketika di dunia, supaya kemudian mereka itu selamat dari azab Allah.
Ayat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka pada hakikatnya mereka diberikan oleh Allah pertemuan yang singkat di dunia, tapi mereka tidak pernah ketemu lagi dalam kehidupan kelak di akhirat. Jadi kalau ada orang kafir tidak beriman kepada Allah, mendapati sang anak sakit, meninggal umur 17 tahun, dan kemudian meninggalnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dan sang ibu tidak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya pertemuan mereka ya hanya 17 tahun di dunia tok. Tidak ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat. Kenapa Ustaz tidak ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat? Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kelak di akhiratnya itu memikirkan azab neraka lebih menyita perhatian mereka daripada keinginan mereka untuk bertemu dengan keluarganya. Orang yang tidak beriman Pak kepada Allah dan Rasulnya, kelak ketika neraka itu ada di pelupuk mata, tidak ada yang mereka pikirkan kecuali keselamatan mereka sendiri. Makanya diceritakan oleh Allah sampai kelak pada waktu hari kiamat ketika neraka sudah dibukakan dan terlihat bagi orang yang melihatnya, orang-orang itu kemudian sampai mereka itu menggadaikan keluarga mereka. Ini loh ya Allah, ini anakku, ini bapakku nih, ini keturunanku, ini istriku, ini teman-temanku dulu ketika di dunia, dan ini keluarga besarku yang dulu melindungi aku dalam kehidupan dunia. Tolong ya Allah masukkan mereka ke dalam neraka, tapi saya jangan. Jadi mereka sampai menggadaikan di antara mereka, dan mereka tidak mau untuk kemudian mereka itu disiksa, dan mereka ketika ketakutan dalam siksanya Allah, mereka menggadaikan keluarga besar mereka. Seorang ibu menggadaikan anak, seorang bapak menggadaikan istrinya, seorang istri menggadaikan suaminya. Ini suamiku ya Allah masukkan ke neraka, tapi saya jangan. Kenapa mereka sampai menggadaikan keluarga mereka? Karena mereka ketika sudah melihat neraka, tidak ada yang mereka pikirkan kecuali adalah bagaimana mereka itu selamat dari neraka. Makanya Allah kemudian berfirman, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba kalau dulunya kami itu menjadi seorang muslim. Jadi Masya Allah, kehidupan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, walaupun kita pandang indah di pelupuk mata kita, keindahan yang mereka perlihatkan dalam hidup itu hanya terbatas di dunia. Kalau mereka sudah meninggal dunia, tidak ada tempat bagi mereka kecuali adalah azab Allah. Dan mereka untuk menebus dari azab Allah, mereka kemudian berani untuk menggadaikan apapun yang mereka miliki, cuma satu, supaya mereka itu selamat ya. Makanya Masya Allah, kita tidak perlu kemudian kagum sama orang-orang yang tidak beriman sama Allah ketika mereka itu tampaknya rukun, romantis banget Ustaz, makan malamnya aja pakai lilin, candlelight. Itu karena PLN mati. Romantisme dengan puja dan puji kata-kata yang terangkai dalam puisi yang indah. Alah. Kalau kemudian kata-kata yang indah ala Romeo dan Juliet, Romeo itu tidak akan pernah ketemu Juliet. Kenapa? Karena hakikatnya Allah sudah menyampaikan kepada kita, setiap kekafiran dan kesyirikan itu menjadikan mereka sudah tidak punya hasrat untuk ketemu lagi dengan keluarganya, karena yang mereka pikirkan itu keselamatan diri mereka sendiri. Masa sih sampai lupa seorang ibu kepada anak? Ibu kan perasaan cintanya kepada sang anak itu besar. Sahih, setuju kita. Tapi ketika sudah di akhirat, Masya Allah, urusan neraka itu lebih besar daripada urusan itu. Kalau kita ingin ngambil contoh Pak, kita ambil contoh yang gampang. Kalau ada rumah yang kebakar, ada orang yang tidur, tiba-tiba dibangunkan, Pak, terbakar. Yang pertama kali dia selamatkan itu siapa? Dirinya sendiri atau orang lain? Dirinya sendiri. Kadang-kadang dia tidak berpikir orang lain dulu, yang penting dia selamat. Kenapa? Karena saat itu amnesia sebentar, dia lupa dengan keadaan di sekitar, bagaimana dia itu yang dia ingat dirinya sendiri, supaya dia selamat, gak kebakar di dalam rumah. Kenapa semacam itu? Kadang-kadang kalau beban satu persoalan itu berat Pak, orang itu mikirin diri sendiri. Sebagaimana kalau kita itu naik kendaraan, tiba-tiba akan tabrakan, tinggal sepersekian detik kita akan tabrakan dengan mobil di depan. Kira-kira sopirnya melindungi kepala yang di sampingnya atau melindungi kepalanya sendiri? Kepalanya sendiri.
Dia tidak memikirkan di sampingnya ada anak, dia tidak memikirnya di belakangnya itu ada ibu dan istrinya yang sedang tidur. Kenapa? Saat ketika akan tabrakan, yang dia ingat itu gimana kepala saya tidak pecah dan saya tidak mati dalam tabrakan ini. Kenapa semacam itu? Urusan tabrakan dan urusan terbakar itu betul-betul menyita perhatiannya pada saat itu sampai tidak memikirkan orang lain. Kalau kisah nyata yang pernah saya temukan, Pak, orang yang kena gempa, ada orang yang kena gempa di Jogja keluar ketika sedang mandi. Saking tegangnya menghadapi gempa, keluar dari kamar mandi itu tidak pakai berpakaian sama sekali. Tidak ada satu helai benang pun nempel di tubuhnya. Itu bukan hanya telanjang bulat itu, telanjang kotak-kotak itu. Keluar dia dari kemudian kamar mandinya, kemudian dia itu baru sadar ketika gempa itu selesai, baru kemudian dia sadar, Masya Allah, ternyata saya tidak mengambil handuk. Enggak, Pak. Dia keluar, baru kemudian dia sadar, kemudian dia langsung masuk ke dalam, kemudian berpakaian. Kalaulah gempa, kalaulah terbakar, kalaulah kecelakaan, ikhwan, itu menjadikan orang itu tidak terfikir kecuali dirinya sendiri. Masya Allah, neraka itu ribuan kali lipat daripada gempa, ribuan kali lipat daripada tabrakan, dan ribuan kali lipat daripada kejadian kebakaran di rumah. Sampai tegangnya urusan neraka itu menjadikan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun yang tidak beriman kepada Allah tidak punya hasrat, tidak punya hasrat untuk kemudian ketemu lagi dengan ibu dan bapaknya, tidak punya hasrat ketemu lagi dengan keturunannya, dan yang menyampaikan itu Allah kepada kita. Ya? Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita tidak perlu kemudian kita ini kagum betul dengan kehidupan orang yang tidak beriman. Kenapa? Hakikat mereka indah di dunia. Kenapa? Mereka adalah kaum yang disegerakan kenikmatannya di dunia, tetapi ditakhirkan azab Allah itu untuk mereka kelak di akhirat. Makanya Abu Jahal apakah ketemu dengan Abu Lahab? Enggak. Kamu di mana Abu Jahal? Saya di sebelah sini. Tidak ada ketemu. Walid bin Mughirah ketemu dengan Abu Lahab? Enggak. Ali bin Abi Thalib ketemu dengan Abu Jahal yang pernah menjadikan dia menolak untuk beriman? Enggak. Ummu Jamil, siapa Ummu Jamil? Ada yang tahu siapa Ummu Jamil? Siapa? Istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil apakah ketemu dengan kemudian istrinya Nabi Nuh? Enggak. Ketemu dengan istrinya Nabi Lut. Oh, kamu ya istrinya Nabi Nuh ya, yang disebutkan dalam Quran. Enggak ketemu. Sebagaimana Nabi pun tidak pernah ketemu dengan Abu Thalib, walaupun Rasulullah itu cinta kepada Abu Thalib karena pengorbanan Abu Thalib. Kenapa? Kesyirikan dan kekafiran itu membakar pertemuan di akhirat. Ini pula yang menjadikan kita, Pak, belajar dalam kisah ini. Tidak ada perkara yang paling penting di dalam urusan kita beriman kepada Allah kecuali kita bentengi diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan dan kekufuran. Sekalinya kita tersentuh dengan fitnah kekafiran dan kesyirikan, terbakar itu kesempatan kita untuk bertemu dengan keluarga kita. Masya Allah, padahal fitnah paling gede di akhir zaman itu apa? Bukan fitnah zina. Fitnah yang paling gede di akhir zaman itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim, wa ma antum fi syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswadi. Perumpamaan kalian yang jatuh dalam kesyirikan sebagaimana domba yang berwarna hitam legam, kata Rasul. Dari moncongnya sampai ujung ekornya. Kemudian ada garis melintang putih dikit. Kan biasanya kalau kita ngeliat kambing, Pak, domba yang hitam ada garis melintang putihnya. Hitamnya domba itu, kata Nabi, umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Adapun garis melintang putih yang sedikit menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Masya Allah. Ini loh yang menjadikan kita belajar tauhid itu tidak pernah selesai. Makanya para sahabat kalau mereka belajar tauhid dari Nabi 23 tahun, coba bayangkan kita perlu berapa tahun itu belajar akidah. Kalau kita KW 1 kalikan 2, Pak, 46 tahun itu kalau KW 1 dengan sahabat. Kalau bapak-bapak ini KW berapa ya? Kalau bapak KW 10 kalikan 10, 230 tahun itu. Kenapa? Kita khawatir kalau kita tidak paham akidah, maka kemudian menjadikan kita tersentuh dan tersengat dengan fitnah kekafiran dan kesyirikan, maka batal pertemuan kita kelak di akhirat. Ya, ini Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya jangan pernah kita kagum kepada orang yang belum beriman, tapi bukan berarti tidak berakhlak. Berakhlak yang baik, mulia kepada mereka, supaya kita mampu menjadi pintu hidayah bagi mereka. Jangan memperlihatkan akhlak yang buruk, Pak. Seorang muslim adalah orang yang mulia dengan akhlaknya.
Dan berapa banyak orang yang mereka masuk Islam itu salah satunya disebabkan karena akhlak orang yang mengusung kebenaran itu mulia. Ya. Karena mereka Pak berhak untuk mendapatkan nikmatnya iman sebagaimana kita merasakan nikmatnya iman. Ya. Jadilah sebab hidayah bagi orang lain dengan apapun itu. Dan antum bersyukur kalau kita bisa menjadi sebab hidayah bagi orang yang belum beriman sampai mereka beriman kepada Allah. Saya itu pernah kagum dengan sebuah kisah. Ada seorang simbok kerja di sebuah rumah, itu bisa mengislamkan orang. Simbok pernah ke Baitul Makmur? Tidak pernah ke Baitul Makmur. Pernah di pondok? Tidak pernah di pondok. Dia kerja kepada salah satu orang yang tidak beriman sama Allah. Tiap hari dia itu bangun untuk sholat subuh. Majikannya yang belum beriman kepada Allah saat itu ditakdirkan setiap jam 4 itu selalu bangun, mendengar adzan bangun. Maka kemudian setiap dia membuka pintu kamarnya, mematikan AC-nya, membuka jendela, orang yang pertama kali dia lihat itu pasti simbok. Selalu menyentuh air yang dia tidak tahu itu ngapain, kemudian sholat tiap hari, tiap bertahun-tahun, tidak pernah berubah-ubah. Akhirnya sang majikan itu Masya Allah nanya sama simbok, "Mbok, kamu itu ngapain, Mbok?" "Wudhu, Pak, ini namanya." "Ngapain?" "Untuk sholat." Kemudian ditanya, "Apa nggak capek, Mbok? Nanti kan seharian nggak tidur." "Iya, tapi inilah kewajiban saya kepada Allah, Pak. Lah wong saya sama bapak saya aja taat kok patuh, kok sama Allah nggak taat sama nggak patuh." Coba. Perkataan itu direnungkan oleh majikannya, masuk Islam. Simbok Pak menjadikan orang itu masuk Islam. Kita yang kemudian hafal Quran aja belum tentu berhasil memasukkan orang ke dalam Islam. Tapi di situ kita ngambil pelajaran. Lihat akhlak. Karena kemudian orang yang hari ini belum beriman kepada Allah tidak layak untuk kemudian dihujat. Mereka layak dibukakan pintu hidayah supaya mereka itu bersama-sama dengan kita merasakan nikmatnya iman, beribadah kepada Allah. Tapi kalau mereka tidak beriman sampai meninggal dunia, pastikan pertemuan bagi mereka di dunia, tapi tidak ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat. Biarkan mereka bersenang-senang dengan kenikmatan duniawi. Tidak perlu repot untuk kagum dan tidak perlu repot untuk ngikutin mereka. Dan ingat loh, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu rata-rata mereka tahu tentang detailnya dunia. Tidak usah kagum. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mereka mengetahui tentang seluruh urusan-urusan dunia, detailnya mereka tahu, tapi urusan akhirat itu mereka tidak paham. Makanya orang yang tidak beriman itu Pak, Masya Allah, sampai urusan rambut aja dibahas kan. Tren rambut 2017. Loh, tren rambut 2017 tahunnya aja belum datang sudah dibahas. Tren masakan yang akan in ketika tahun 2017. Kenapa? Itulah sifat orang yang belum beriman kepada Allah, yang difikirkan dunia karena bagi mereka surganya di dunia, tapi tidak ada lagi surga dan pertemuan bagi mereka di akhirat. Yang kedua adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah kumpul di dunia tetapi kumpul kelak di akhirat. Jadi ada orang yang kedua yang tidak pernah kumpul di dunia tetapi kumpul di akhirat. Ini ada dua kondisi. Jadi kita tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang pernah kita temukan dalam hidup kita satu masa dengan kita, tapi kelak kita akan bertemu dengan mereka, akan bertemu dengan dia. Tapi ini ada dua kondisi. Pertama ada kondisi yang baik, yang kedua dalam kondisi yang buruk. Kita bicara dulu yang baik. Kondisi yang baik itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah, menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, setia kepada perjanjiannya kepada Nabi ketika bersyahadat kepada Rasul. Maka sesungguhnya siapapun hari ini yang taat kepada Nabi dan kepada Rasul, walaupun letih, walaupun capek dalam perjalanan ibadah kita, beriman kepada Rasulullah, wallahi akan terbayar kontan. Antum akan bertemu dengan Rasulullah kelak. Ya? Dan itu disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan tentang surat An-Nisa 69. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi dalam keadaan wajahnya itu sedih. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hazinun bihi. Ada orang yang datang kepada Nabi dan wajahnya sedih. Rasul itu kayak bapak bagi para sahabat. Rasul itu tahu mana sahabat yang sedih. Rasulullah saja tahu kok ada penyapu di pinggir masjid yang tidak kelihatan sama beliau, ditanya sama Nabi. Karena Nabi orangnya itu perhatian betul kepada para sahabat.
Rasulullah ketika melihat wajahnya ini sedih, Rasulullah kemudian bertanya, "Mali araka hazinan?" Kamu itu kenapa? Sedih kenapa kamu itu? Karena betul-betul nampak guratan-guratan kesedihan menggelayut di wajahnya, sedih. Orang sedih itu mungkin dikiranya mungkin urusan utang yang belum selesai, ataupun urusan duniawi yang belum kelar. Enggak. Sahabat itu ketika ditanya oleh Nabi lalu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kalau kamu bertanya kenapa aku sedih, maka sesungguhnya saya ya Rasulullah naqdu wa naruhu ma'aka." Kami itu pagi hari dan sore hari ketemu setiap waktunya dengan engkau ya Rasulullah, setiap waktu. Wa nujalisuka, dan kemudian kami duduk bersama engkau ya Rasulullah setiap waktunya. Nikmat betul ya Rasulullah ketika kami bertemu dengan engkau. Tiap pagi dan tiap sore kami ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Tapi yang saya pikirkan yang membuatku sedih ya Nabi, satu, nanti ketika aku meninggal dunia ataupun engkau meninggal dunia, bagaimana dengan nasibku ya Rasulullah? Pasti kamu ditinggikan oleh Allah derajatnya di surga yang paling tinggi. Bagaimana dengan kedudukan saya ya Rasul? Saya belum tentu masuk surga. Kalaupun saya masuk surga, maka surga saya bisa jadi tidak sama dengan surga yang engkau tempati. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian akhirnya diem. Kenapa Rasulullah itu diem? Karena Rasulullah tidak turun kepadanya wahyu saat itu. Nabi adalah orang yang paling pantang ngomong kecuali dengan bimbingan wahyu. Maka Rasulullah diem. Siapa yang menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat ini? Yang menjawab Allah di atas arsy-Nya. Allah kemudian turunkan yaitu surat An-Nisa 69 menjawab, "Wa may yuti'illahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul. Tidak hanya kemudian kepada Rasulullah, seluruh para nabi dan para rasul. Ketemu dengan Nabi Nuh, ketemu dengan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta, Pak. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau kemudian bahasa meternya 30 meter. Itu kalau beli pakaian berapa meter itu? 60 hasta, 30 meter. Akan bertemu dengan Yusuf, akan bertemu dengan Isa, semuanya. Cukup? Enggak. Allah kemudian mengatakan wasiddiqin, orang yang cinta kebenaran. Sebagian riwayat itu mengatakan ketemu dengan para sahabat. Wasyuhada, ketemu dengan orang yang mati syahid. Kayak Ja'far. Ketemu dengan kemudian Hamzah. Ja'far, Pak, terputus kedua tangannya dalam perang Mu'tah. Di mana malamnya Rasulullah kemudian bermimpi langsung, di mana mimpi Nabi adalah bagian dari wahyu. Kemudian Rasulullah di pagi harinya berkata, "Ra'aitu Ja'faran yatiru bi janahaihi fil jannah." Tadi malam aku melihat Ja'far itu diganti kedua tangannya yang putus dalam perang Mu'tah dengan kedua sayapnya malaikat. Dia terbang di antara kenikmatan-kenikmatan surga. Ketemu dengan Abdullah bin Haram. Tahu Abdullah bin Haram? Bapaknya Jabir bin Abdullah, yang kemudian menebus dirinya dengan kemudian berjuang di jalan Allah sampai meninggal dalam perang Uhud, di mana kupingnya hilang, Pak. Tetapi Allah itu mencintai Abdullah bin Haram, sampai karena Allah cintanya, sampai Allah itu bicara dengan Abdullah bin Haram itu tidak di belakang hijab, tetapi Allah ketika menghormati Abdullah bin Haram, Allah bicara kifahan, langsung wajah dengan wajah. Makanya ketika Rasulullah melihat Jabir itu menangis, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbiruka ma qala Allahu li abika." Jabir, jangan nangis. Kamu pengen tahu nggak yang sedang dilakukan oleh Allah kepada ayahmu Abdullah bin Haram ketika telah gugur di jalanku? Apa ya Rasulullah? Ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Allah itu kalau bicara dengan makhluknya, Allah itu bicara di belakang hijab. Tapi ketika Allah kemudian menyambut ruh ayahmu, Allah itu bicaranya langsung wajah dengan wajah. Masya Allah, kayak apa itu kedudukan Abdullah bin Haram? Syuhada itu orang yang mati syahid. Kemudian dipertemukan juga dengan sholihin, orang-orang yang sholih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik. Disitulah jawaban. Inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya hakikat pertemuan yang kedua adalah kita tidak pernah bertemu dan berkumpul di dunia, tetapi akan berkumpul di akhirat. Pak, kalau hari ini kita letih di dalam menapak jalan sunnah ketika ngikutin Rasulullah, ingat keletihan kita itu akan terbayar kontan ketika kita
bertemu dengan Rasulullah yang kita ikuti seluruh kehidupannya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita letih tidak mengikuti Rasulullah, Masya Allah, bapak letihnya itu akan berakibat kepada penyesalan kelak pada waktu hari kiamat ketika tidak mengikuti Nabi. Karena penduduk surga yang hidup di atas muka bumi itu adalah Rasulullah. Berkali-kali saya sampaikan, kita Pak tidak akan pernah ditanya kenapa kita berbeda dengan orang satu RT. Kita tidak akan pernah dihisap oleh Allah ketika kita berbeda dengan orang satu kabupaten. Kita tidak akan pernah dihisap oleh Allah ketika kita berbeda dengan orang satu negara. Tapi pasti kita akan dihisap oleh Allah kalau kita ini berbeda dengan satu orang. Siapa? Rasul. Dan sesungguhnya ngikutin Nabi berat, sulit. Tapi Masya Allah, walaupun kita mengikuti Rasulullah itu berat dan sulit, tapi sesungguhnya walaupun kita nggak pernah kumpul di dunia, akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Dan itulah pertemuan yang indah sebelum mendapatkan surganya Allah, ketemu dengan Nabi. Makanya di antara motivasi kita mengamalkan sunnah itu apa? Punya keinginan besar untuk ketemu Rasul. Di mana Ustaz? Yaitu di Al-Kautsar. Salah satu kemudian apa ini? Bendungan atau salah satu kemudian tempat di mana Rasulullah itu menunggu dari umatnya. Makanya siapapun hari ini yang ngikutin Nabi walaupun belum pernah ketemu dengan Rasulullah, indah betul. Dan Rasulullah itu betul-betul mencintai siapa? Umatnya yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah tetapi beriman kepada Nabi. Makanya Rasulullah itu kan pernah sama di depan Tolhah. Tolhah itu pedangnya masih berumuran dengan pedang, dengan darah. Kemudian Tolhah bertanya kepada Nabi, hal ahadun khairum minna ya Rasulullah, ada yang orang yang lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Kami terus berjuang untuk bersama membelamu ya Rasulullah, ada nggak orang yang lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi menjawab, na'am, ada. Khairum minkum, lebih baik daripada kalian di dalam Allah melipat gandakan amal. Yu'minuna bi walam yarawni, yaitu umatku nanti yang beriman kepada sunnahku walam yarawni, walaupun mereka belum pernah ketemu dengan aku. Masya Allah. Mencintai Nabi itu kan berat. Tadi malam saya sampaikan, kalau kita mencintai suami gampang. Kenapa? Karena orangnya kelihatan, gagahnya kelihatan. Mencintai istri mudah. Kenapa? Masakannya bisa kita cicipin. Tapi kalau mencintai Rasulullah sulit. Kenapa? Karena belum pernah kita ketemu. Padahal biasanya konsep cinta itu apa? Konsep cinta kata orang di luar, dari mata turun ke hati. Nah kita belum pernah melihat mata, tapi kita wajib untuk mencintai Nabi. Karena sesungguhnya mencintai Rasulullah itu konsekuensi iman. Tidak akan pernah diterima iman seseorang sampai dia mencintai Rasul. Makanya kita perhatikan di dalam ayat wa atiullah wa atiur Rasul, terus bergandengan. Sebagaimana sholatnya bapak, kata Ibnu Abbas, tidak akan diterima sampai bayar zakat, sama imanmu tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu itu beriman kepada Rasul, cinta kepada Nabi ya. Dan cinta itu harus dibuktikan. Salah satu pembuktian cinta itu apa? Salah satu pembuktian cinta itu yang mengamalkan sunnah. Kalau hanya mengatakan cinta, Masya Allah, setiap orang itu bisa mengatakan cinta. Makanya cinta kan dibagi-bagi, ada cinta murni, ada cinta yang tidak murni, cinta imitasi. Bahkan ada tulisan stiker, cintamu tidak semurni bensinku. Karena memang cinta itu beda-beda. Kalau betul-betul mencintai Nabi, bukan hanya memuji Rasul, Pak, Masya Allah. Kalau hanya memuji, setiap orang itu mampu memuji. Makanya dalam sebuah syair dikatakan laukana hubbuka shadiqan la tahu. Kalau cintamu kepada Nabi dan kepada Allah itu benar, la tahu, kamu pasti akan taat. Kenapa? Cinta itu melahirkan ketaatan. Patuh itu. Kalau hanya memuji, Pak, orang kafir pun memuji Rasul, tapi mereka tidak mengikuti Rasulullah. Hari ini banyak umatnya Nabi yang pandai ngikutin, yang pandai memuji Nabi. Nabi itu akhlaknya luar biasa, tapi tidak pandai untuk mengikuti Rasul. Makanya Masya Allah, kita lihat kehidupan kita, apapun kalau dilakukan dengan sunnah, itu ketemu dengan Nabi. Tidurmu, Pak, diatur dengan sunnah. Sakit kita, ayo kita atur dengan sunnah. Sebelum kita minum obat, sebelum kita pergi ke dokter, ayo kita obati dengan sunnah dulu. Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Atau kemudian dengan sunnahnya Nabi, dengan telunjuknya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah itu kalau sakit, dibasahi itu telunjuknya, ditempelkan ke atas tanah, diusapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Sembari kemudian beliau berdoa, Bismillahi turbatu ardina biri kotibatina yushfa sakimu nabi idni rabbina. Dengan tanah Rabb kami, dengan izin Allah menyembuhkan sebagian dari penyakit kami kalau Allah mengizinkan. Sudah pernah mengamalkan? Jangan dijawab.
Saya sedih nanti mendengar jawabannya. Itu sunnah itu. Termasuk di antara sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, sunnah ketika walimah, sunnah ketika tidur, sunnah ketika mandi janabah, semuanya. Kenapa? Itulah cara membuktikan cinta kita kepada Nabi supaya ketemu dengan Rasulullah. Karena keadaan yang pertama tidak ketemu di dunia, tetapi ketemu di akhirat, ketemunya umatnya Nabi dengan Rasulullah. Makanya orang yang letih, orang mencintai itu letih. Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan orang yang mencintai itu letih, dan mencintai Allah dan Rasulnya itu meletihkan, tapi terbayar kontan kelak nanti di akhirat. Makanya Masya Allah kan, orang ketika betul-betul letih ngikutin Nabi, baru meninggal dunia dia senang karena dia akan ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Siapa yang tidak ketemu dengan Nabi? Yang menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul. Tidak akan ketemu dengan Rasulullah, tidak ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Makanya ketika Nabi di Telaga Al-Kautsar, tiba-tiba datang umat yang banyak. Rasulullah kemudian menyambut mereka. Ingat Pak, kalau sudah di akhirat, kita itu langsung dikasih oleh Allah ilmu yang semuanya berkaitan tentang akhirat kita. Tidak ada orang yang nanya, yang namanya Nabi Muhammad yang mana ya? Tidak ada. Habis dari sini kemana ya? Tidak ada. Langsung tahu itu Rasul, itu Nabi Muhammad, itu Nabi Isa, itu Nabi Adam. Itu Telaga Al-Kautsar miliknya Nabi, itu miliknya Nabi Adam, itu miliknya Nabi Isa. Itu langsung ngerti. Tidak ada yang nanya-nanya. Saya sudah dapat kitab nih, habis ini kemana? Tidak ada. Mereka langsung mencari Rasulullah SAW untuk kemudian dipertemukan dengan Nabi. Ketika Nabi di Telaga Al-Kautsar, maka kemudian Nabi menyambut mereka dan Nabi mengenali mereka dari bekas air wudhu mereka. Tapi tiba-tiba dibuatkan oleh Allah tembok pembatas yang tebal yang menghalangi mereka. Ingat loh, ini hadis bukan perkataan saya. Lalu kemudian ketika dihalangi oleh Allah, Rasulullah itu sedih. Rasulullah kemudian berkata kepada Allah, ketika ada penghalang antara beliau dengan umatnya yang begitu banyak, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innahum ummati, innahum ummati. Ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Biarkan mereka kumpul dengan aku di Telaga Al-Kautsar. Faqila lahum, ditanyakan, dijawab itu. Innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka. Fa fi riwayatin walakinnahum ghayyaru ba'daka. Betul Muhammad, mereka umatmu, tapi mereka itu nambah-nambah dari apa yang kamu tidak ajarkan, dan mereka merubah-rubah dari apa yang telah kamu ajarkan. Yang ngatain Rasul. Nabi kemudian sedih dan berkata, suhkan liman ghayyaru ba'di. Celaka, rugi siapapun yang mereka mengganti-ganti apa yang telah aku ajarkan untuk mereka. Ya Masya Allah, ini yang menjadikan kita ngikutin Nabi dalam segala perkara. Potong kuku, pakai pakaian, semuanya. Kalau mampu kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah jalan keselamatan bagi kita. Jangan meremehkan sunnah, Pak. Karena kita tidak pernah tahu sunnah mana yang akan membukakan pintu surga untuk kita. So, perhatikan Bilal, Pak. Bilal itu terdengar suara derap langkah kakinya di mana? Di surga. Sampai Nabi pagi harinya bertanya ketika habis mendengar suara derap langkah kakinya Bilal di surga. Madza amilta fil Islam? Hei Bilal, kamu itu ngerjain apa? Aku mendengar suara derap langkah kakimu di surga. Yang ditanya Bilal, tawadhu. Kalau yang ditanya kita langsung nyebutin. Kajian Ahad subuh, sholat subuh, umroh 6 kali. Tapi Bilal ketika ditanya oleh Nabi, kamu itu ngapain Bilal sampai aku mendengar suara derap langkah kakimu di surga? Kamu ngerjain apa? Bilal merendah, tawadhu. Fama amiltu syai'an fil Islam ya Rasulullah. Saya tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah, kecuali satu. Setiap saya berhadas, tidak waktu pagi dan tidak di waktu sore, saya langsung ambil air wudhu, kemudian saya sholat 2 rakaat sebagaimana aku contoh dari diri. Wudhu, kebiasaan untuk taharah, dan dilanjutkan dengan sholat akibal wudhu. Ternyata yang memasukkan Bilal ke surga itu salah satu yang paling penting itu. Padahal Bilal kita sepakat keutamaannya apa Pak? Muadzinnya Nabi. Orang yang pernah ditindih batu dengan Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad, ahad, ahad. Kalimat yang abadi di lorong sejarah itu kalimat ahad. Bilal yang pernah hijrah bersama Rasul, Bilal yang pernah kemudian berjuang bersama Nabi Pak. Tapi ternyata yang memasukkan seorang Bilal ke dalam surga itu apa? Yaitu adalah kebiasaan beliau untuk kemudian berwudu setiap beliau berhadas. Jangan remehkan sunnah, walaupun kecil. Kita nggak pernah tahu amalan sunnah manakah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga.
Kita belajar dari Abu Dawud ketika diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar. Abu Dawud, Pak, ketika masih menjadi seorang siswa, masih menjadi seorang thalib, dia melakukan perjalanan untuk ngambil hadis. Punya 1 dinar di sakunya. Kemudian naik perahu. Kemudian ketika lagi naik perahu, tiba-tiba ada orang di pinggir jalan, di pinggir sungai bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah orang itu. Ini syariat bahwasanya kita tidak boleh mendoakan orang yang bersin sampai orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, nggak usah didoakan. Makanya orang kalau bersin berdoanya nggak boleh pelan, harus keras. Tapi bukan keras banget pakai mic, nggak usah. Alhamdulillah secukupnya, supaya orang yang di sampingnya mendengar. Abu Dawud itu di atas perahu mendengar orang bersin di pinggir sungai, Pak. Lalu kemudian apa? Berkata kepada pengemudi perahunya, "Mas, pinggirin perahunya." Tidak bisa, sebentar, tidak bisa, sebentar aja. Akhirnya apa? Dikeluarkan itu uang sakunya 1 dinar. Nih, 1 dirham, Afan, 1 dirham. Nih, buat kamu, tolong pinggirin ini perahunya sebentar saja. Uang sakunya direlakan, Pak, untuk membayar pengemudi perahu supaya meminggirkan perahu. Minggir perahunya karena dibayar 1 dirham. Dia turun Abu Dawud dan berkata singkat kepada orang yang tadi bersin, "Yarhamukallah." Dijawab lagi, "Yahdikumullah wa yuslihu balakum." Naik perahu lagi. Pengemudi perahu, semuanya yang di perahu itu sama pengemudinya bengong. "Loh, kamu itu membayar saya 1 dirham, uang sakumu kamu relakan, kamu berikan untuk diriku hanya untuk menjawab dia bersin?" "Iya." "Kenapa?" Perhatikan jawaban Abu Dawud. "La'allahu ayyakuna min mujabi dakwah." Moga-moga doa yang dia sampaikan kepada diriku adalah doa yang didengarkan oleh Allah. Antum tahu setelah itu apa? Setelah itu perahu kemudian menyisiri jalan, menyisiri sungai. Semuanya ditidurkan oleh Allah dan semua yang di perahu itu bermimpi. Di dalam mimpi mereka mendengar satu suara. Apa suara yang mereka dengarkan? Sesungguhnya Abu Dawud mendapatkan ridhanya Allah dengan 1 dinar. Bangun, mereka saling menceritakan mimpi itu dan mereka kaget. Ternyata mereka mendapati mimpi yang sama seluruh penumpang di perahu itu. Itulah karomah. Kita nggak pernah tahu sunnah mana yang kemudian menjadikan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi ingat, maka Masya Allah, amalkanlah sunnah, karena mengamalkan sunnah menjadikan kita bertemu dengan Nabi, dan mengamalkan sunnah menjadikan kita ketemu dengan Rasulullah. Orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, yaitu adalah mereka-mereka yang senantiasa merubah-rubah apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu keadaan yang pertama, yang menyenangkan. Keadaan yang kedua yang tidak menyenangkan, tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Yaitu adalah yang kedua adalah ketemunya para pendosa, orang yang bermaksiat, ketika mereka ketemu dengan iblis. Karena para pendosa itu nanti ketemu dengan iblis, Pak. Moga-moga kita tidak termasuk orang yang kedua yang bertemu dengan iblis. Karena sesungguhnya orang-orang ketika mereka dulu berdosa, melakukan banyak kemaksiatan, mereka kemudian nyesel, lalu mereka saling menyalahkan. Ketika mereka saling menyalahkan, maka kemudian mereka mengarahkan telunjuknya kepada siapa? Mereka mengarahkan telunjuknya kepada iblis. Iblis mereka salah-salahkan karena sesungguhnya mereka berkata, "Kami kayak gini sampai kami akan masuk neraka ini disebabkan kamu, wahai iblis." Ketemu itu dengan iblis. Padahal ketika dalam kehidupan dunia kita tidak pernah mampu ketemu dengan iblis, kan? Kenapa? Persoalan gaib. Kalau ada yang sering menggambarkan setan itu punya tanduk, itu hanya penggambaran manusia, tapi hakikatnya tidak pernah mewakili bagaimana sifatnya iblis sebenarnya. Ada orang yang mereka kemudian bertemu dengan iblis, mereka menyalahkan iblis. Ketika iblis itu disalahkan, tahukah kita apa yang dilakukan oleh iblis? Ketika kemudian mereka itu disalahkan oleh setiap orang yang berdosa dan bermaksiat, maka kemudian iblis nanti berkhotbah. Apa khotbah yang disampaikan oleh iblis? Iblis kemudian mengatakan di dalam salah satu, Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah iblis ketika kemudian keputusan itu telah selesai, ketika semua orang itu menyalahkan iblis, maka kemudian iblis itu diberikan oleh Allah hak untuk kemudian berkhotbah. Jadi iblis nanti khotbah, Pak. Jadi yang pintar khotbah itu bukan hanya ustadz, iblis nanti khotbah pada waktu di akhirat.
Apa yang dikatakan iblis untuk kemudian dia melepaskan dari semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya? Allah kemudian berfirman, iblis itu berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Kalian itu gimana sih? Dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar, kalian tinggalkan. Aku berikan kepada kalian bisikan-bisikan yang palsu, tetapi malah kalian ikuti. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Sesungguhnya saya itu tidak punya kekuatan loh. Saya tidak pernah memaksa kalian dan saya pun tidak pernah mampu untuk memaksa kalian. Ya? Jangan salahkan saya. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Iblis kemudian berkata kepada para pendosa, fala talumuni, tolong jangan salahkan saya. Wa lumu anfusakum, tetapi salahkan diri kalian masing-masing. Insyaallah. Jadi disinilah kemudian kita mengetahui bahwasanya ada orang yang tidak pernah ketemu dengan iblis, tapi ketemu dengan iblis kelak pada waktu di akhirat. Kapan? Yaitu adalah ketika mereka dulu berdosa, ketika mereka banyak melakukan kemaksiatan, dan kemudian akhirnya mereka bertemu dengan iblis, walaupun dalam kehidupan di dunia tidak pernah ketemu dengan iblis. Ini loh yang akan menjadi penyesalan ketika orang mengikuti bisikan setan. Dan ketemu dengan iblis itu merupakan pertemuan yang paling dibenci oleh manusia ketika di akhirat. Kenapa? Karena pertemuan itu adalah menyisakan kesedihan dan penyesalan yang tiada tara. Ya? Jadi sifat yang kedua itu ada dua. Ada yang baik, tidak ketemu di dunia, tapi ketemu di akhirat. Ada yang kedua yang buruk, tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Yang buruk keadaannya adalah ketika para pendosa dipertemukan oleh Allah dengan iblis. Dan iblis nanti khotbah. Ketika iblis sudah khutbah dan mengakhiri khutbahnya dengan mengatakan fala tulumuni, tolong ya jangan salahin saya, walumu anfusakum, salahin diri kalian sendiri. Maka kemudian para pendosa itu menyesal, menggigit jari mereka dan berkata, kita akan kumpul lagi nih dengan iblis di neraka. Ini loh yang menjadikan kita ngerti, jangan sampai kita kemudian tidak ketemu di dunia tapi ketemu di akhirat dalam perkara yang tidak baik. Sekarang yang ketiga, sifat pertemuan yang ketiga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu ketemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat, bertengkar di akhirat. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah berfirman, al-akhillau, berapa banyak orang yang saling mencintai, yauma idzin, kelak pada waktu di akhirat, ba'dhum li ba'din, mereka satu dengan yang lainnya, aduun, menjadi musuh, ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi ada yang sifat yang ketiga, Pak. Orang yang kemudian ketemu di dunia, tapi ketemu lagi di akhirat, tapi tidak rukun. Siapa itu yang kemudian ketemu di dunia, tetapi tidak rukun kelak di akhiratnya? Al-akhilla, yang saling mencintai di dunia, tapi mereka ketika saling mencintai dan berjumpa di dunia tidak pernah ngingetin tentang urusan akhirat. Mereka saling gugat, mereka saling bertengkar, mereka saling mencari kambing hitam. Seorang suami, kata Imam Ibnu Abbas, ada seorang suami bertengkar dengan istrinya, seorang istri bertengkar dengan suaminya, seorang ayah bertengkar dengan anaknya. Kenapa? Karena mereka kemudian berkata, kenapa kamu tidak ingatkan aku tentang hari pembalasan ini? Makanya Masya Allah, belum tentu Pak keluarga muslim di dunia itu akan menjadi keluarga muslim yang rukun kelak di akhirat, belum tentu. Tetapi sesungguhnya barang siapa yang mereka ketemu di dunia hanya untuk kemaksiatan, ketemu di dunia untuk dosa, ketemu di dunia bukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, pertemuan mereka kelak di akhirat akan menjadi sebab permusuhan. Makanya kalau kemudian ada istri yang tidak menutup auratnya, suaminya diem, maka ketika istri tersebut untuk mempertanggungjawabkan ketika dia membuka auratnya, maka dia menyalahkan suaminya. Suamiku, enak betul kamu tidak pernah ngingetin aku untuk menutup auratku ketika aku dulu di dunia. Nih lihat, sekarang aku merasakan betul bagaimana adab Allah yang pedih ketika aku tidak menutup aurat. Sama pula ketika seorang anak, bapak tidak ajari anak itu dengan akidah yang benar, bapak tidak berikan pendidikan, maka mereka pun akan menuntut kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya orang tuaku solih, tapi orang tuaku tidak pernah mendidik aku sebagaimana yang mereka lakukan. Seorang istri akan menggugat suaminya dan seorang suami akan menggugat istrinya. Saya harus mempertanggungjawabkan harta yang haram.
disebabkan kamu dulu aku kasihkan harta yang haram, kamu ngerti itu haram tetapi kamu biarkan, maka Masya Allah hari ini aku akan mempertanggungjawabkan hartaku yang haram disebabkan kamu tidak pernah ngingetin aku sih ketika salah. Masya Allah, ini loh yang kita harus paham. Berapa banyak di antara kita Pak dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang kita rela untuk diem daripada bertengkar mengingatkan saudara kita, tapi Masya Allah diemnya kita akan menjadi sumber cekcok dalam kehidupan di akhirat. Kadang-kadang kan seorang istri atau seorang suami membiarkan, sudahlah biarkan, nanti pada saya ingetin nanti bertengkar. Lu lebih baik bertengkar di dunia daripada bertengkar di akhirat. Walaupun kemudian ketika kita mengingatkan, ingatkan dengan lembut Pak. Tapi kalau kita mendiamkan, Masya Allah, antum dan saya mendiamkan keluarga kita berada di dalam kemaksiatan dan dosa, Masya Allah, itulah sumber cekcok dan sumber pertengkaran dalam kehidupan kelak di akhirat. Kadang-kadang ada seorang ibu menginginkan supaya disebut sebagai ibu yang pengertian oleh anaknya. Diam ketika anaknya melakukan kemaksiatan. Tidak boleh Pak. Bapak membiarkan anak perempuannya diajak laki-laki yang bukan mahramnya, bapak yang akan ditanya, kenapa kamu biarkan anak perempuanmu dijamah kulitnya yang bukan haram, yang bukan halal untuk dirinya, tetapi kamu diamkan, karena semuanya itu akan menjadi sumber cekcok dalam kehidupan kelak di akhirat. Kadang-kadang kan gitu, ada bapak-bapak dapetin anaknya diajak laki-laki yang bukan mahram. Kadang-kadang bapaknya ngomong, ya sudah, nanti sebelum jam 9 pulang ya. Seakan-akan setan itu sebelum jam 9 sudah libur. Ya enggak boleh lah. Yang namanya laki-laki tetap serigala. Kalau di hadapan perempuan sendirian berduaan saja, ya enggak boleh. Bapak membiarkan, mendiamkan, enggak apa-apa, tapi jangan lupa bawa martabak ya. Itu akan menjadi sumber cekcok di akhirat. Karena apa? Setiap dosa yang dibiarkan sampai kemudian ketika kita menjadi bagian dari keluarga itu, Imam Ibnu Abbas berkata, itu menjadi sumber permasalahan kelak di akhirat. Sama pula Pak, teman dengan teman, tapi tidak mengingatkan tentang urusan akhirat, mereka juga akan bertengkar. Sampai ngeliatin bola, hilang waktu sholat, ngeliat bolanya mubah, tapi sampai hilang waktu sholat, semuanya saling menggugat. Dan berapa banyak orang yang mereka ketemu di dunia tidak pernah melahirkan nasihat yang indah kepada Allah dan kepada takut kepada neraka. Ini loh yang akan menjadi sebab cekcok dalam kehidupan di akhirat. Jangan sampai Pak kita rukun dengan teman-teman kita di dunia, tapi menjadi sumber masalah dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya Nabi, orang yang paling konsisten ngingetin keluarganya. Nabi itu kalau sudah berkaitan tentang hak Allah, itu paling tegas. Tapi Nabi orang yang paling lembut kalau berkaitan tentang hak dirinya. Lihat, Ibunda Aisyah. Mendapati Ibunda Aisyah itu pernah cemburu, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Membanting, apa yang dilakukan oleh Aisyah? Membanting piring. Coba, di depan para sahabat. Jadi Aisyah saat itu cemburu betul. Ibunda Aisyah lagi cemburu. Maka dia membanting itu kemudian piring yang kemudian diberikan oleh salah satu istrinya. Maka kemudian Nabi dengan lembut berkata, "Gharat ummukum, sesungguhnya ibumu lagi cemburu." Tenang Rasul. Tapi perhatikan Nabi, ketika kemudian Nabi mendapati bahwasanya Ibunda Aisyah memajang gambar makhluk hidup, maka Nabi langsung menyobek-nyobek dan berkata dengan keras, "Ya Aisyah tu inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Wahai Aisyah, orang yang paling keras adabnya kelak pada waktu hari akhirat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Kenapa Nabi begitu keras? Kalau Nabi mendiamkan akan menjadi sumber pertengkaran dalam kehidupan di akhirat. Mengingatkan istri itu kewajiban suami, mengingatkan suami kewajiban istri, dan mengingatkan istri memang susah. Tapi disitulah kita memahami, Masya Allah, kita harus mengerti bagaimana kemudian kita apabila tidak mengingatkan keluarga kita, itu yang akan menjadi sumber masalah. Bapak lebih baik disebut oleh anaknya sebagai bapak yang terlalu keras, walaupun bapak sebenarnya lembut, daripada bapak dibilang pengertian oleh anaknya tetapi bapak membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Kenapa? Itu akan menjadi sumber cekcok dalam kehidupan di akhirat. Makanya sampai Ibnu Abbas itu berkata, nasihati keluargamu, nasihati temanmu. Kalau antum tidak nasihati temanmu dan tidak antum nasihati keluargamu, itulah yang akan menjadi sumber pertengkaran kelak di akhirat. Makanya kalau kita sama teman-teman sekali-kali kita menyampaikan tentang nasihat ke
akhirat. Karena itulah yang akan menjadi sebab pertemuan yang baik di akhirat. Yang keempat itu adalah bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Nah ini intinya di sini, dimana kemudian Allah terangkan begitu detailnya di dalam Quran ketika Allah kemudian mengatakan dalam surat Tur 21 sampai 27. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman, Pak, mereka akan dipertemukan dengan keturunan-keturunan mereka yang beriman, anak cucu mereka yang beriman. Insyaallah. Jadi kalau hari ini antum sedih, ditinggalkan bapak, ditinggalkan ibu, ditinggalkan anak, ditinggalkan istri, nggak tahu ya ditinggalkan istri sedih atau enggak ya. Ini ditinggalkan ibu, ditinggalkan ini sedih, ditinggalkan suami sedih atau tidak? Ini sedih. Masya Allah, sesungguhnya itu ada pertemuan kelak di akhirat ketika Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang yang beriman itu akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Dan mereka dipertemukan sebagaimana Allah mempertemukan mereka di dunia. Ingat Pak, keluarga itu menempati posisi yang penting dalam kehidupan hati seorang manusia. Istri kita, suami kita, anak kita itu menempati posisi yang paling penting loh. Makanya orang ketika baru menyelesaikan pertanyaan di alam kubur, ketika mereka mampu menjawab 3 pertanyaan di dalam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka alladzi ursilta fika, antum tahu apa yang diteriakkan oleh jenazah mayit itu ketika di dalam kubur? Ketika mampu menyelesaikan pertanyaan, dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ata arji ila ahli. Ya Allah, tolong dong cepat tegakkan hari kiamat supaya aku cepat kembali ketemu dengan keluargaku. Keluarga itu penting Pak, mendominasi dalam jiwa dan hati kita. Sampai ketika orang di dalam kubur sudah mampu menjawab 3 pertanyaan, maka yang dia inginkan itu cepat hari kiamat supaya ketemu dengan keluarganya. Makanya kemudian Allah kemudian menjanjikan orang yang beriman, yang mereka saling menasihati di dalam ketaatan, saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Orang yang beriman dipertemukan dengan anak keturunan mereka yang beriman. Selesai? Belum. Allah menceritakan detail Pak bagaimana sifat pertemuan kelak di akhirat. Allah kemudian katakan, ya, wa amdatnahum bifaqihati wa lahmi mimma yashtahun. Kami berikan kepada mereka bifaqihatin wa lahmi mimma yashtahun. Kami berikan kepada mereka buah-buahan dan daging yang mereka inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya menu penduduk surga itu buah dulu baru daging. Makanya sunnahnya kalau kita makan buah dulu baru makan nasi atau baru makan daging. Pertemuan kelak di akhirat Pak, Masya Allah dahsyat. Tidak dikurangi dengan kewajiban kita untuk mencari ma'isyah dan penghidupan. Padahal kalau kita hidup di dunia, Masya Allah, sering kita minta izin sama ibu kita, Bu, saya diterima kerjanya di Bandung, ditinggalkan ibunya di Kudus. Pak, saya harus kemudian kerja di Padang, padahal bapaknya tinggal di Jakarta. Itu di dunia, enggak di akhirat, enggak perlu pisah. Kenapa? Seluruh kehidupan antum sudah dijamin oleh Allah. Wa amdatnahum bifaqihati wa lahmi mimma yashtahun. Orang yang beriman ketika mereka ketemu dengan keluarga mereka yang beriman, kami berikan buah-buahan dan kami berikan daging. Cukup? Belum. Allah pasti kemudian menambahnya. Allah kemudian mengatakan, yatanaza'una fiha ka'sal la laghwun fiha wa la ta'sim. Mereka kemudian saling menghidangkan, ini kemudian piring-piring dan saling menghidangkan gelas-gelas kaca. Kemudian mereka saling menghidangkan satu dengan yang lainnya. Kayak antum ini loh, kalau kemudian ketemu dalam keluarga inti, kan kita ngambilkan teh untuk ibu kita, Bu, teh Bu. Kadang-kadang ibu kita kemudian nanya sama kita, ketika kita capek dari pekerjaan, Nak, kamu pengennya apa? Istri kita dengan lembut berkata, Bi, kamu pengennya apa, minum apa? Sama di akhiratnya. Ya tanaza'una fiha ka'sal la laghwun fiha wa la ta'sim. Tidak ada dosa di situ. Cukup? Belum. Kemudian Allah kemudian menerangkan yang selanjutnya, wa yatufu alaihim gilmanum lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kemudian ada pelayan-pelayan itu yang kemudian memuliakan mereka. Wa yatufu alaihim gilman, anak-anak yang kemudian menjadi pelayan-pelayan surga. Mereka itu bagaikan mutiara yang tersimpan. Masya Allah, pembantu bening kayak mutiara yang tersimpan. Bapak kalau punya pembantu putih, wangi, seneng atau tidak? Tidak usah dijawab, pasti seneng. Di mana itu Ustaz? Saya sewa deh orangnya.
Ini Allah mengatakan wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat, dipertemukan oleh Allah, sudah disediakan makanan-makanan yang penuh dengan kenikmatan, saling menghidangkan minuman. Kemudian ada pelayan-pelayan yang kemudian melayani mereka. Bapak tahu Pak, surga yang paling rendah saja diterangkan dalam riwayat Bukhari, yang paling rendah itu 1000 pembantunya. Dan kemudian surga yang paling rendah 10 kali lipat dunia. Pembantunya 1000, itu orang yang paling telat masuk ke dalam surga yang paling terakhir, itu 1000 pelayannya. Itu 24 jam pijet Pak itu. Alfu khadimin, kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka saling ketemu, mereka kemudian saling menyajikan minuman. Mereka kemudian ditemani oleh pelayan-pelayan itu. Kalau tadi kan pelayan yang bawa teh, orang-orang ikhwan-ikhwan yang main teh. Ini enggak, pelayan-pelayan surga. Cukup? Belum. Allah masih kemudian melanjutkan wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Lalu kemudian mereka itu saling berdekat-dekatan. Wa aqbala itu apa? Dekat-dekatan. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ketika mereka saling didekatkan, mereka saling bertanya. Seorang ibu akan nanya sama anaknya yang beriman, "Nak, gimana kehidupanmu nak setelah ibu tinggalkan?" Semua cerita tentang kehidupan mereka di dunia ketika mereka saling meninggalkan. Ratusan tahun ketika mereka berpisah, itu seakan-akan baru mereka berpisah kemarin kalau sudah di surga. Jadi kalau antum masih penuh dengan memori ibu kita, memori bapak kita, ketika hari ini sudah tidak lagi mampu bertemu dengan ibu dan bapak kita, Masya Allah, kalau antum beriman, ibu kita beriman dan taat kepada Allah, Allah ketemukan nanti di akhirat. Dan ketika Allah pertemukan, Allah dekatkan mereka dan saling bertanya. Coba, kalau kita di keluarga inti itu kan tidak jauh-jauhan, kita deket-deketan, wa aqbala ba'duhum. Kita ngomong sama bapak, "Gimana Pak, capek hari ini?" Bapak kita sambil ngelus-ngelus kepala kita ngomong, "Gimana nak kerjaanmu?" Deket, saling bertanya. "Masya Allah, gimana setelah aku meninggal, berapa anakmu yang lahir?" Nah ini ibu, ini cucu-cucunya juga yang lahir setelah ibu meninggal dunia. Semuanya cerita, semua cerita dalam kehidupan di akhirat. Karena apa? Karena penduduk surga Pak, ketika mereka nanti memasuki surga, itu tidak punya rasa lupa terhadap kejadian yang pernah berlaku untuk mereka ketika di dunia. Ingat detail, pecah ban, hilang uang, semuanya ingat, tidak ada yang dilupakan oleh mereka. Dan itu menjadi sebab tambahan kenikmatan. Kenapa? Masya Allah, dulunya saya sholat malam, dulunya ketika sholat subuh kehujanan, semuanya ingat. Dan mereka saling menceritakan itu ketika mereka berada di dalam surga. Wa bala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Masya Allah kan? Makanya yang luar biasa kalau kemudian kita mendapati siapa, ibu kita taat, bapak kita taat, istri kita taat, anak kita taat. Masya Allah itu kalau kemudian mereka punya ketaatan yang luar biasa, Allah bayar kontan, Allah ketemukan mereka di dunia dan Allah ketemukan mereka di akhirat. Dan tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali kenikmatan yang semacam itu. Selesai? Belum. Allah kemudian masih melanjutkan di ayat berikutnya. Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Mereka lalu menjelaskan sebabnya kenapa mereka itu ketemu di akhirat sebagaimana mereka ketemu di dunia. Mereka berkata, dulunya kami menjadi keluarga yang takut sama Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan surga kepada kita dan menjauhkan kita dari neraka. Di sini intinya. Kita Pak letih, kita sepakat berpisah itu sedih. Sekuat apapun antum jadi laki-laki, kalau berpisah dengan istri, berpisah dengan ibu, berpisah dengan suami, berpisah dengan bapak, kita pasti meneteskan air mata. Berapa banyak orang yang sudah 10 tahun ditinggalkan ibunya menggelayat memori ketika dia teringat kepada ibunya. Berapa banyak seorang anak masih memikirkan ayahnya walaupun ayahnya sudah terbujur kaku 20 tahun yang lalu ketika dia kecil ditinggalkan oleh ayahnya. Kenapa? Keluarga itu kenikmatan besar Pak. Kalau kemudian kita tahu, jangan pernah mengharapkan ketemuan di dunia. Kenapa? Mudik yang sebenarnya itu bukan mudik ketika habis lebaran, tapi mudik yang sebenarnya adalah mudiknya kita ke kampung halaman, bertemu dengan orang yang kita cintai, ketika kita saling mengingatkan untuk takut kepada Allah. Ini loh yang menjadikan kenapa bapak diperintahkan untuk membangunkan istri di tengah malam. Kalau kamu membangunkan istrimu di tengah malam, itu yang menjadi sebab Allah mempertemukan kamu di akhirat sebagaimana kamu bertemu di dunia. Itu loh yang menjadikan bapak akan ketemu dengan anaknya. Kalau bapak belikan jilbab,
kemudian bapak berikan kepada anak putrinya ketika balik dan berkata, Pak, saya sudah siklus pertama, nih nak, jilbabmu pakai, jangan pernah lepaskan kecuali di dalam rumah. Itu jilbab itu yang akan menjadi sebab pertemuan bagi bapak ketemu lagi dengan anaknya. Bapak akan marah ketika bapak mendapati anak laki-laki bapak belum menikah tiba-tiba ngajak perempuan ke rumah berduaan saja. Bapak kemudian berkata sama anak laki-lakinya, lu sejak kapan kamu nikahi dia sampai kamu berani ngajak dia ke sini berduaan saja? Itu menjadi sebab pertemuan kelak di akhirat. Kenapa? Keluarga yang takut kepada Allah menjadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Orang, Pak, yang paling banyak menghabiskan takutnya kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling tenang di akhirat. Tapi orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan kelak di akhirat. Makanya orang ketika mereka taat kepada Allah, ketika takut, Masya Allah, baru meninggal saja itu sudah tenang hidupnya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Imam Nasai pula, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalu ala anakihim. Kalau jenazah baru saja diangkat dari atas kerandanya, kalau dia adalah orang yang beriman, orang yang solih, perhatikan ucapannya, qaddimuni, qaddimuni. Cepet dong, jangan lelet membawaku, cepet, aku pengen ketemu dengan liang lahatku. Kenapa? Dia yakin, Pak, tenang. Sampai ketemu liang lahat itu tenang. Dia mengatakan cepat. Kenapa? Karena tahu di situ tempat Allah akan membayar semua ketakutan dia di dunia. Fa idza kanat ghairu shalihatin, kalau dia tidak pernah solih, tidak pernah takut sama Allah di dunia, maka Masya Allah, perhatikan ucapannya. Orang yang tidak pernah takut sama Allah di dunia, keluarga yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia, hanya ngikutin nafsu dan selera pribadi mereka masing-masing, menjadi orang yang ketakutan kepada Allah ketika baru meninggal dunia, baru diangkat. Perhatikan kata Nabi, kalau dia bukan orang yang solih, maka dia akan berkata, ya wailaha aina tadhabuna biha yasma' sautaha kulla syai'in ila insan walau sami'a la sa'iqa. Kemana kalian akan membawaku pergi? Turunkan, saya turunkan, jangan dibawa ke liang lahat. Teriakannya, kata Rasulullah, didengarkan oleh semua makhluk kecuali manusia. Kalau manusia itu ada yang mampu mendengar ucapan itu pasti pingsan, saking kerasnya teriakan itu diteriakan oleh orang yang tidak solih. Pilih aja, Pak. Makanya orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang takut kepada Allah, keluarga yang takut kepada Allah. Kenapa bapak cerewet sama istrinya? Karena bapak takut sama Allah. Kenapa istri cerewet sama suaminya untuk mengingatkan suaminya dalam ketaatan? Karena dia takut sama Allah. Kenapa kita harus protektif kepada anak kita? Karena kita takut sama Allah. Kalau kita tidak takut sama Allah, Pak, itu yang akan menjadi sebab perpisahan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, setiap pertemuan di dunia harus punya visi di akhirat. Kita cari teman-teman soleh kita. Kalau ingin ketemu dengan mereka, Pak, maka katakan kepada mereka nasihat yang baik untuk mengingatkan akhirat, supaya ketemu lagi di akhirat. Ingat loh, bukan hanya keluarga, kita bersama teman-teman kita pun akan dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Kalaupun ada yang kececer di neraka, temannya yang soleh akan mencari temannya yang ada di dalam neraka. Dalam sebuah riwayat yang sahih, para penduduk surga itu ketika mereka di surga, mereka mencari teman-teman mereka. Aina haula nahnu sholaina ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, mana ya teman-teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal soleh sama kami, yang sering kami temui dalam majelis ilmu, yang sering kami temui dalam bakti sosial, kok tidak ada di surga. Kemudian Allah berfirman, idhabu finnari faman wajadtum min misqali dinarin min imanin fa akhrijuhu. Kalau kamu memang mencari, tolong cari mereka itu di dalam neraka. Keluarkan teman-temanmu yang punya iman sebesar uang, seberat uang dinar. Lalu penduduk surga ini teman-teman kita yang solih, Pak, yang dulu ketemu ke tengah kita di dunia, saling mengingatkan, saling mengingatkan ilmu, saling datang ke majelis ilmu bareng-bareng, ingin menegakkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Nyari temannya ketika tidak didapatkan di dalam surga, masuk ke dalam neraka. Lu terbakar, Ustaz? Tidak. Rasulullah mengatakan wa yuharrimullahu ala suwarihim min narin. Allah haramkan tubuh mereka dibakar oleh api neraka, sebagaimana Allah menjadikan tubuhnya Ibrahim tidak mampu dibakar oleh api. Masuk mereka ke dalam neraka. Dicari temannya yang punya iman seberat uang, seberat 1 dinar. Oh, ini fulan, ini temanku, ini temanku, ini temanku. Ya Allah, malaikat kemudian ngambil, keluarkan satu persatu. Ternyata kemudian mereka mendapati masih ada teman-teman mereka yang di neraka. Kenapa? Imannya tidak sampai 1 dinar, tidak sampai seberat 1 dinar.
Kemudian Allah berfirman kembali, faman wajadtum min nisfi dinarin fa akhrijuhum. Kalau kalian temukan teman kalian ada yang imannya hanya setengah dinar saja, keluarkan mereka dari neraka. Teman yang soleh, keluarkan fulan yang ketemu saya ini di Baitul Makmur ini, kalau sholat di belakang ini teman saya, kalau masbuk ini dia, ini yang masbuk ini kan setengah dinar kan, setengah dinar Pak, berarti masbuknya terus-terusan. Dia sholat sih, tapi masbuknya itu rutin pokoknya setiap saya salam dia bangun, nah itu dia. Setengah dinar dikeluarkan itu. Rasulullah itu mengatakan setengah dinar, iman setengah dinar itu kayak apa Pak? Kecil atau tidak? Kecil, setengah dinar kok, hanya beberapa gram itu dikeluarkan itu, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga. Masya Allah, teman yang solih Pak, itu akan mempertemukan kita di dunia dan mempertemukan kita di akhirat. Makanya bertemanlah sama orang yang solih. Maaf ya Pak, anjing ketika berteman sama orang yang solih saja mulia kok, anjingnya mendapatkan barokah. Kalau tidak percaya, baca surat Al-Kahfi. Allah menceritakan tentang anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Diceritakan nggak anjing itu di dalam Quran? Diceritakan. Ditidurkan nggak sama Allah 300 tahun lebih? Ditidurkan. Kenapa? Anjing itu berteman sama orang yang solih. Kalau anjing berteman sama orang yang solih disebutkan di dalam Quran, Masya Allah, betapa luar biasanya dahsyatnya berteman sama orang yang solih. Padahal itu baru anjing. Padahal kita bukan anjing. Anjing disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Kenapa? Karena berteman sama Ashabul Kahfi. Kita Pak, bukan hanya kita ingin ketemu dengan keluarga kita, bertemulah dengan orang-orang yang solih. Raih tangannya kalau mereka solih, katakan kepadanya, saya ingin jadi teman antum di dunia dan di akhirat. Jangan malu dan jangan sungkan untuk mengatakan itu. Katakan kalau betul-betul antum mencintainya karena Allah, katakan saya mencintai antum karena Allah, itu sunnah. Kalau mendengar kata itu jangan merasa ih apaan sih, enggak. Itu sunnah itu. Supaya antum ketemu lagi di akhirat. Ya Allah, alangkah indahnya ketika kita mendapatkan syafaat dari teman kita. Kalaupun kita kececer Pak, kececernya kita itu dicari oleh mereka. Makanya jangan menjauh dari orang yang solih walaupun kita belum mampu beramal sebagaimana mereka. Anas bin Malik berkata, saya itu mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman walaupun saya itu amalnya tidak sebagaimana mereka. Kenapa? Innaka ma'aman ahbabta. Kamu itu akan dipertemukan dengan orang yang kamu cintai. Jangan malah kemudian tidak mau dekat sama orang yang solih. Itu loh, orangnya baik, solih, tidak, saya panas kalau deket-deket sama dia. Itu dirupiah itu. Temanlah sama mereka. Ya Allah Pak, kalau kita hanya mengandalkan sholat kita tok, puasa kita, berapa banyak sholat kita yang kadang-kadang riya, berapa banyak sholat kita yang kadang-kadang tidak khusyuk, berapa banyak sedekah kita yang kadang-kadang sum'ah. Kita perlu Pak penolong, karena penolong syafaat itu sebagaimana tongkat bagi si buta, itu yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kelak di akhirat. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Makanya mencintai sesama mukmin itu perkara yang penting setelah kita beriman sama Allah. Jangan belajar untuk menghujat dan membenci orang-orang yang beriman. Doanya mereka, kedoliman yang mereka dapatkan bisa menjadi sebab doanya mereka terkabul. Kalau antum mampu untuk mencintai, kenapa antum memilih untuk membenci? Kenapa antum kemudian kalau mampu untuk mendoakan, kenapa antum pilih untuk menghujat? Kenapa ketika antum mampu untuk menutupi aibnya, kenapa antum membuka aibnya? Kenapa? Bisa jadi mereka yang akan mencari kita kelak di akhirat. Indah betul. Orang yang beriman, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Mereka ketemu dengan bapak ibunya, ketemu dengan anaknya, ketemu pula dengan teman-teman mereka yang solih. Dan itu yang kita harapkan. Makanya sampai para ulama besar zaman salafus salih tidak sungkan untuk berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian tidak temukan aku di surga, tolong carikan aku di antara penduduk neraka. Kenapa? Penting Pak, ketemu di dunia itu ketemu lagi di akhirat. Saling mencari. Kita indah kok ketemu di masjid, itu indah atau tidak? Orang yang ketemu bisnis belum tentu langgeng, tapi orang ketemu di masjid itu yang mempertemukan Allah. Orang kalau sudah dipertemukan oleh Allah di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat ketaatan, Masya Allah, genggam tangan mereka. Kalau orang yang solih, orang yang solih itu pantang untuk dilewatkan kesolihan mereka untuk menjadi teman kita. Sapa mereka, bergaul dengan mereka. Kalau mereka punya kekurangan, wajar. Kadang-kadang mereka ditelepon susah, kadang-kadang pergi nggak bawa oleh-oleh, sabar. Jangan suka minta oleh-oleh. Karena apa? Walaupun mereka soleh, mereka tetap manusia biasa. Tapi kita perlu sama mereka. Mencintai saja menjadi sebab pertemuan, apalagi berkumpul.
Kita Pak, wallahi kita harus cinta kepada Nabi dan harus cinta kepada sahabat dan para tabiin dan para tabiut tabiin. Kenapa? Cinta kita akan mempertemukan mereka. Kalau cinta saja walaupun benar belum ketemu, ternyata akan mempertemukan kita dengan mereka. Apalagi cinta dan bertemu dengan orang yang solih. Ketemu sama mereka, tebarkan salam keluar dari masjid siapapun mereka. Salam, assalamualaikum akhi, antum namanya siapa? Di mana? Supaya kemudian apa? Diingat. Ini pasti masuk neraka. Ini kelihatannya saya pernah lihat di mana ya? Oh, yang pernah salaman dengan saya di luar masjid. Kamu ada imannya enggak? Dikeluarkan. Apa enggak indah itu? Kita Pak berbuat baik dalam hidup itu sebagaimana kita itu memilih siapa orang yang akan menemani kita ketika mati. Jadi kalau kita berbuat baik dengan akhlak yang mulia, Masya Allah, itu salah satunya karena Allah memerintahkan kita memilih siapa yang akan nyolatin kamu ketika kamu mati. Coba kalau akhlak kita buruk, siapa yang akan nyolatin kita kalau kita itu menebar kebencian? Makanya kehidupan yang paling penting itu apa? Akhlak. Lihat, rata-rata sunnah itu menjaga akhlak. Antum dilarang untuk ngomong sembarangan. Kenapa? Menjaga hati orang yang kemudian mendengar ucapan antum. Antum diperintahkan kalau masak daging disuruh memperbanyak kuahnya. Kenapa? Supaya berbagi dengan tetangganya. Tapi tetangganya jangan dikasih kuah doang loh ya. Masak mie ayam, ini kuahnya. Mie ayamnya mana? Buat saya. Karena sunahnya katanya kuah doang. Enggak, berbagi sama mereka. Kita kemudian disunahkan untuk membantu. Itu apa? Untuk menjaga akhlak. Supaya apa? Ketemu di dunia, ketemu di akhirat Pak. Masya Allah, bayangkan dengan segini banyaknya. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Oh, antum yang pernah ngambilin sandal saya ketika saya kesulitan untuk mencari sandal ketika habis kajian. Kan bisa jadi diingat orang. Masya Allah Pak, syukurnya anjing saja diterima oleh Allah kok. Kalau Bapak tidak percaya, baca hadis riwayat Bukhari. Yaitu ketika kemudian ada seekor anjing diberikan minuman kepada seorang wanita kan. Fasyakarat, anjing itu bersyukur sama Allah, mengingat wanita itu, meminta kepada Allah kebaikan untuk wanita itu. Allah kabulkan itu karena keikhlasan wanita itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing bersyukur sama Allah, maka menjadikan perempuan itu diampuni oleh Allah. Kalau anjing bersyukur aja, apalagi orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, singkat yang terakhir ini. Kalau kita ingin membaca yang terakhir, surat Tur 21 dan 27 menjadi sebuah visi kita dalam keluarga. Bacakan ini kepada anak kita, bacakan ini kepada istri. Ini loh istriku, ini loh anakku, bapak itu pengen kayak gini nih. Di surat At-Tur 21 sampai 27. Apa gunanya bertemu di dunia? Seneng-seneng, istrinya seneng, suami saya tidak pernah cerewet. Dia salah apa saja dibiarkan sama suaminya, seneng Pak sebentar. Damainya mereka di dunia akan menjadi sebab cekcoknya mereka di akhirat. Tapi kalaupun kita cekcok sedikit di dunia sama mereka, akan menjadi sebab kedamaian ketika mereka sama mereka di akhirat. Allah a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya sampaikan. Karena rata-rata sudah dibagi roti dan sudah habis. Yang menyampaikan materi aja belum dapat rotinya. Saya kira cukup apa yang kita ngaji. Semoga kita saling mencari kelak di akhirat. Allah pertemukan kita di dunia dan Allah pertemukan kita di akhirat, insya Allah. Cinta orang yang mencintai Allah itu penting. Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu doa yang sangat indah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin qaribuna ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Lihat nomor 2, Nabi meminta cinta orang yang mencintai Allah. Saya yakin Bapak itu mencintai Allah. Saya meminta cintanya antum Pak, supaya kita mampu mendapatkan cintanya Allah. Karena sesungguhnya orang yang beriman, mereka saling berpegangan tangan menuju kepada surganya Allah. Surga itu bukan untuk kita kapling, tapi surga itu sebanyak apapun kita ajak orang supaya memasuki surga. Islam semangatnya memasukkan orang ke dalam surga. Islam itu semangatnya bukan mengeluarkan orang dari surga. Makanya kalau kemudian antum ridho diri antum mendapatkan surga, ridhoi orang lain untuk memasuki surga. Karena surga itu bukan milik antum, surga itu miliknya Allah. Dan Allah cinta kepada orang yang mereka berbagi kenikmatan iman untuk mendapatkan surga. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Masya Allah, ini harusnya kajian syukur tapi menjadi kajian duha. Tapi tidak apa-apa, semoga Allah memberikan keberkahan akhir dari segala pertemuan saya di Bali. Semoga Allah memberikan keberkahan. Saya Masya Allah mu'jab Bapak, saya betul-betul kagum. Di Jakarta saya belum pernah mendapati sholat subuh sebanyak ini.
Tapi Masya Allah, moga-moga ucapan ini tidak melelahkan dan tidak melalaikan hatinya Bapak di dalam keikhlasan. Masya Allah, di tempat yang tidak pernah diduga banyak orang, tapi menjadi tempat kebaikan. Semoga Allah menguatkan Bapak dalam istiqomah. Yang saya nasihati cuma satu, marilah berakhlak dengan akhlak yang baik, supaya orang hari ini di sekitar kita yang belum beriman kepada Allah, mereka akan merasakan nikmatnya beriman ketika melihat antum, orang yang beriman, memperlihatkan akhlak yang mulia. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kira cukup apa yang kita kaji. Tidak ada pertanyaan insya Allah, karena saya husnudon paham semuanya insya Allah. Saya serahkan kepada pembawa acara. Ada pertanyaan? Ada. Saya bertanya tapi di luar tema, kalau kamu udah jalan nggak usah. Tapi nanti kalau ada yang mau tanya, ada. Ya. Satu aja. Pertanyaan di luar apa yang Ustadz sampaikan. Tolong perkembangan Syiah di kota Ustadz dan apa tindakan konkret Ustadz secara umum di Indonesia. Syiah berkembang pesat. Syiah itu berkembang di mana-mana, Bapak. Dan inilah kewajiban kita untuk kemudian berdakwah. Tindakan konkret kita adalah mendakwai umat supaya umat itu sadar tentang kesesatan Syiah. Tapi Masya Allah, memang saya pernah menjadi saksi mata bagaimana kekejaman orang-orang Syiah di Syam, di Suriah. Itulah yang menjadikan saya betul-betul merasakan luar biasanya kejahatan yang dilakukan oleh orang Syiah kepada Ahlussunnah. Bagaimana sikap kita yang mendakwai terus dan dengan kelembutan. Harus dibedakan ya Pak, tolong dibedakan. Kalau orang Syiahnya itu adalah tokoh, harus tegas. Tapi kalau ada orang yang Syiah yang menjadi korban, tolong ya Pak, jangan samakan orang yang menjadi tokohnya. Beda. Karena apa? Kalau kita keras sama orang yang menjadi korban, maka dia semakin terperosok. Kenapa? Dia merasa bahwasanya dia itu dimusuhi dan tidak diterima. Buka hati kita sama orang yang jadi korban. Karena banyak orang yang menjadi Syiah itu bukan karena dia paham, tapi dia menjadi korban. Kalau kita mendapati orang yang jadi korban, Pak, sama orang pingsan, Bapak pukul, tidak akan bangun. Bapak tendang, tidak akan bangun. Bagaimana bangunnya? Justru Bapak buka itu minyak kayu putih, dekatkan ke hidungnya, bangun dia malah. Sama, orang yang pingsan itu sama dengan orang yang menjadi korban. Orang kalau korban dosa, korban kemaksiatan, korban penyimpangan itu kayak orang pingsan. Bapak kerasin, sama dengan nendang orang yang pingsan, tidak ada berfaedah. Tapi apa? Justru lembutkan, sampaikan dengan cara yang baik. Semoga itu menjadi pintu hidayah bagi mereka insya Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Saya kira cukup. Antum-antum punya waktu bersama dengan keluarga ini hari libur. Semoga barokah harinya dan Allah memberikan kita ketaatan dan ibadah.